Hai, selamat datang di DM Chemistry. Kita akan belajar kimia bersama di sini. 3, 2, 1, let's study. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar salah satu materi kimia terkait penentuan periode, golongan, dan blok. Nah teman-teman, di sini saya sudah memberikan beberapa notes atau catatan yang nanti teman-teman perlu ingat, teman-teman tinggal salin ya di catatannya teman-teman. Nah, yang pertama, penentuan periode itu bisa kita lihat dari nomor kulit terbesar. Jadi periode itu sama dengan nomor kulit ya teman-teman. Dan yang kedua, golongan itu sama dengan elektron valensi. Jadi kalau teman-teman mempelajari penentuan periode dan golongan, teman-teman harus tahu dulu konfigurasi elektron. Untuk teman-teman yang belum nonton videonya, teman-teman bisa tonton dulu, link videonya ada di deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk golongan itu sendiri, teman-teman kita punya dua golongan. Yang pertama adalah golongan A, yang kita sebut juga dengan golongan utama, dan yang kedua adalah golongan B, yang kita sebut juga dengan golongan transisi. Nah, untuk penentuan periode, golongan, dan blok ini, teman-teman saya sudah menyiapkan beberapa notes lagi nih untuk golongan. Nah, kita lihat yang pertama ya teman-teman. Jika konfigurasi elektron kita berakhir pada NS, ya, diingat ya teman-teman, S ini jumlah maksimal elektronnya ada 2, maka kalau dia nanti kita tentukan golongannya, kalau bukan golongan 1A, pasti dia golongan 2A. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung lihat contoh ya teman-teman. Misal kita punya yang pertama, atom Na dengan nomor atom 11. Kalau kita konfigurasikan, kita langsung konfigurasi menggunakan penyingkatan ya teman-teman. Link videonya juga ada di deskripsi untuk penyingkatan konfigurasi elektron. Nah, kita singkat dengan atom Ne nomor atom 10 ya. Di sini 10 kurang 11 berarti tersisa 1 elektron. Setelah Ne itu ada subkulit 3s. Maka di sini teman-teman karena tersisa 1 elektron maka di 3s ini kita isi 1 elektron. Nah, tadi untuk penentuan periode itu sama dengan nomor kulit, berarti di sini nomor kulitnya 3, maka periodenya sama dengan 3. Nah, untuk penentuan golongan itu dilihat dari elektron valensi, maka kita lihat di subkulit S ini terisi 1 elektron, maka golongannya pasti 1. Nah, 1 apa? Nah, karena dia berakhir di S, berarti dia berada di golongan 1A. Berarti di sini 1A. Nah, teman-teman untuk penulisan periode ditulis dengan angka biasa ya teman-teman, tapi untuk golongan kita tulis dengan angka Romawi. Nah, teman-teman bisa sampai di sini. Nah, sementara untuk penentuan bloknya, kita tinggal melihat subkulitnya berakhir di subkulit apa ya teman-teman. Nah, karena berakhir di subkulit S, maka bloknya juga sama dengan blok S. Bagaimana bisa teman-teman? Oke, kita bisa lihat contoh lagi yang kedua. Kita punya misalnya atom Mg dengan nomor atom 12. Nah, teman-teman, kita kalau konfigurasi penyingkatannya juga dengan menggunakan atom Ne, nomor atom 10, 12 kurang 10 tersisa 2 elektron. Nah, setelah Ne ada 3s, berarti karena tersisa 2 elektron kita bisa isi semua nih di subkulit S. Ingat subkulit S maksimalnya 2 elektron ya, teman-teman. Maka untuk penentuan periodenya di sini sama dengan nomor kulit yaitu sama dengan 3. Golongannya berapa teman-teman? Iya betul, golongan 2. Nah karena berakhir di S berarti golongan 2A. Oke, nah bloknya berapa apa teman-teman? Iya betul, karena berakhir di S maka bloknya blok S. Jadi di sini teman-teman bisa dilihat kalau berakhir di NS1 ya, N-nya sama dengan 3 ya. NS1 berarti dia berada di golongan 1A. Kalau berakhir di NS2 berarti dia berada di golongan 2A. Bisa ya teman-teman? Kita lihat yang berikutnya ya teman-teman. Jika konfigurasi elektron kita berakhir di NS dan NP, maka golongannya pasti dari golongan 3A sampai dengan golongan 8A. Maksudnya seperti apa? Nah, teman-teman masih ingat subkulit S itu kan maksimalnya 2 elektron. Subkulit P maksimalnya 6 elektron. Maka nanti untuk S dan P ini dijumlahkan. Misal, kita punya di sini NS2, NP3, maka nanti golongannya 2 ditambah 3 sama dengan 5A. Oke, makanya di sini sampai dengan 8A karena kalau kita totalkan 2 tambah 6 pasti sama dengan 8. Berarti nanti berada pada golongan 8A. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh ya teman-teman. Oke, misal yang pertama kita punya atom O, oke, dengan nomor atom 8.
Nah, kalau kita konfigurasikan penyingkatannya menggunakan apa, teman-teman? Iya, betul. Karena nomor atomnya 8, maka kita menggunakan penyingkatan dengan menggunakan atom He. Oke, nomor atomnya berapa? Iya, nomor atomnya 2. Berarti tersisa berapa? 8 kurang 2 tersisa 6 elektron. Maka di sini setelah He, subkulitnya adalah 2S dan juga 2P. Oke, ingat ya teman-teman. Nah, di sini karena ada 6 elektron, maka di S kita isi maksimal 2 elektron dan tersisa berapa? Iya, betul, tersisa 4 elektron. Nah, di sini kita lihat teman-teman, sudah ya, 2 tambah 2, 4 tambah 4, 8. Oke. Nah, untuk menentukan golongan, periode, dan blok, kita lihat di sini, tadi periode sama dengan nomor kulitnya sama ya teman-teman, maka kita bisa tentukan dari salah satu. Nah, di sini periodenya sama dengan nomor kulit, berarti periode 2. Oke, golongannya kita lihat di sini. Golongannya tadi jika berakhir di NS dan NP, maka golongannya itu kita lihat elektron pada S dan P ini kita jumlahkan. Berarti 2 tambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Nah, karena berakhir di S dan P berarti dia masuk di golongan A. Berarti 6A. Bagaimana bisa teman-teman? Nah, untuk bloknya, oke, karena dia berakhir di blok P, maka untuk atom NO ini dia berada pada blok P. Oke, bagaimana? Bisa teman-teman? Oke, supaya lebih paham, kita lihat lagi contoh berikutnya. Misal kita punya atom Cl dengan nomor atom 17. Nah, untuk konfigurasi elektronnya, kita buat penyingkatan dengan menggunakan atom Ne dengan nomor atom 10. Oke, tersisa berapa? Tersisa 7 elektron. Nah, setelah Ne tadi ada subkulit 3S. Oke, 3S dan juga 3P. Nah, kita lihat di sini ya, teman-teman. Karena tersisa 7 elektron, maka di sini kita isi 3S2, oke. Dan di sini tersisa berapa? Iya, betul, tersisa 5 elektron. Nah, nomor kulitnya sama ya, teman-teman. Berarti kita bisa ambil salah satunya saja. Nah, berarti periodenya sama dengan periode 3. Golongannya berapa, teman-teman? Iya, betul. Ini di total 2 tambah 5 berarti sama dengan 7. Nah, karena berakhir di S dan P, maka sama dengan 7A. Dan bloknya karena berakhir di P, maka ini masuk dalam blok P. Oke, bagaimana teman-teman? Bisa? Nah, teman-teman lihat di sini, untuk atom O ya, berakhir di NS dan NP, maka golongannya berada pada golongan 6A. Masih masuk dalam sini ya teman-teman, karena tadi kan kemungkinannya 3A sampai dengan 8A. Nah, untuk atom Cl, elektron valensinya berakhir di 3S2, 2P5, berarti kita tinggal totalkan 2 tambah 5 sama dengan 7, berarti masuk juga ya teman-teman, dia berada pada golongan 7A. Oke, bagaimana? Bisa teman-teman? Oke, kalau sudah bisa, kita lanjut ke golongan transisi atau golongan B. Teman-teman, untuk penentuan periode, golongan, dan blok, untuk golongan transisi atau golongan B ini, di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa notes atau catatan yang nanti teman-teman perlu ingat ya. Nah, di sini teman-teman, untuk golongan B, itu kita sudah memiliki subkulit D pada konfigurasi elektronnya. Jadi teman-teman lihat di sini, jika nanti berakhir di NS dan N kurang 1D, maka itu pasti ada di golongan transisi atau golongan B. Nah, kemungkinannya selalu dari 1B sampai dengan 8B. Nah, di sini teman-teman, untuk nomor kulitnya di S ini kan N, di D ini N kurang 1D. Maksudnya adalah nomor kulit yang subkulit S dan D nanti itu selalu selisih 1. Misal, di sini ada 4S, maka di D-nya pasti 3D. Jadi selalu selisih 1 ya teman-teman. Kalau di sini 5S, maka di sini 4D. Nah, di sini teman-teman untuk golongannya saya sudah memberikan notes di sini. Mari kita lihat polanya ya teman-teman. Jadi nanti jika berakhir di NS2 dan N kurang 1D1, maka dia pasti ada di golongan 3B. Nah, 3B ini dari mana? Nanti kita tinggal jumlahkan elektron yang ada di subkulit S, 2, ditambah 1, itu sama dengan 3. Nah, karena ada subkulit D, maka dia 3B. Nah, begitu juga selanjutnya. Misal NS2, N kurang 1 D2, berarti 2 tambah 2, 4B. NS2, N kurang 1 D3, 2 tambah 3 sama 5, berarti di 5B. Nah, bisa ya teman-teman. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Untuk NS2, N kurang 1 D6 sampai dengan 8, itu berada di
Ya teman-teman, ini maksudnya 8B ya teman-teman. Yang 7B itu 2 tambah 5 sama dengan 7 ya 7B. Oke, untuk jumlah S2, NS2 dengan N kurang 1D 6 sampai 8 itu nanti berada pada golongan 8B. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, teman-teman, karena golongan itu hanya berakhir di golongan 8, baik A ataupun B, maka untuk jumlah 6 tambah 2 itu kan sama dengan 8, maka dia berada pada golongan 8B. Nah, bagaimana kalau dia di sini D-nya sama dengan 7? Karena subkulit D itu kan sampai 10 ya teman-teman. Jadi untuk 7 tambah 2 sama dengan 9, dia juga masuk di 8B. Oke, 8 tambah 2 sama dengan 10, dia juga masuk pada golongan 8B. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, di sini untuk NS2, N kurang 1D9, ini kan 9 tambah 2 sama dengan 11 ya teman-teman. Nah, golongan 11 juga tidak ada. Maka yang kita lihat nanti adalah totalnya 9 tambah 2. Oke, ini juga salah ya teman-teman. 9 tambah 2 sama dengan 11, maka ini masuk pada golongan 1B. 10 tambah 2 sama dengan 12, maka dia juga masuk di golongan 2B. Oke, jadi jumlah 11 1B, jumlah 12 2B. Oke, supaya lebih terpaham ya teman-teman, kita lihat contoh ya. Oke, misal di sini yang pertama, kita punya atom Fe, nomor atomnya 26. Nah, kita konfigurasikan ya teman-teman, supaya cepat kita konfigurasinya dengan menggunakan penyingkatan ya. Nah, karena di sini atom Fe nomor atomnya 26, maka kita gunakan penyingkatan Ar dengan nomor atom 18. Nah, setelah Ar itu ada subkulit 4S. Ingat tadi teman-teman, antara NS di sini N kurang 1D, maka di sini 4S dan 3D. Oke. Nah, untuk subkulit yang setelah penyingkatan ini, teman-teman bisa pelajari di video sebelumnya terkait penyingkatan konfigurasi elektron. Nah, di sini teman-teman sisa berapa elektronnya? 26 kurang 18 itu kan sisa, iya betul, sisa 8 ya teman-teman. Maka kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini untuk pengisian di 4S dan 3D. Ingat ya teman-teman, untuk subkulit S itu maksimal 2, ya berarti 4S2. Nah, 3D-nya tersisa berapa? 8 kurang 2 berarti 3D 6. Oke, nah kita lihat di sini untuk penentuan periode, golongan, dan bloknya. Ingat tadi untuk periode itu selalu, iya betul, selalu ambil nomor kulit terbesar ya teman-teman. Berarti di sini periodenya sama dengan periode 4. Oke, nah kita lihat golongannya. Oke, golongannya berarti ditotalkan teman-teman yang S dan D ini. Berarti 2 ditambah 6 itu sama dengan 8. Nah, 8 apa? Karena berakhir di S dan D, maka ini golongan 8B. Nah, lalu bagaimana dengan bloknya? Nah, bloknya itu kita lihat subkulit yang paling terakhir ya teman-teman. Karena berakhir di D, maka ini masuk di blok D. Oke, mudah kan teman-teman? Nah, kita lihat lagi salah satu contohnya ya teman-teman. Misal, kita punya atom ya Zn ya dengan nomor atom 40. Oke, gede ya teman-teman. Kalau kita buat konfigurasinya dengan tanpa penyingkatan, maka ini kesusahan nih teman-teman. Tapi kita bisa buat dengan penyingkatan nih. Nah, penyingkatannya dengan atom Kr dengan nomor atom 36, maka di sini sisa berapa elektron teman-teman? Iya, 40 kurang 36, 4 elektron. Nah, setelah Kr itu selalu ada subkulit 5S dan 4D. Nah, dilihat nih teman-teman, selalu selisih 1 kan? Nah, untuk penentuan periode, golongan, dan bloknya, ingat periode selalu diambil dari nomor kulit terbesar, berarti periodenya sama dengan 5. Oke, bagaimana untuk golongannya? Iya, golongannya kita tinggal total nih. Di sini, oh lupa tadi ya teman-teman. Di sini 5S2, maka di sini tinggal 2 elektron. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke, berarti karena ada di S dan D, berarti 4B. Dan bloknya bagaimana? Iya, bloknya berarti ya blok D. Bagaimana mudah kan teman-teman untuk penentuan periode, golongan, dan blok. Nah teman-teman, sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua.